Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ana Ogi. Seperti biasa saya akan berbagi video-video tutorial ya kali ini tentang aplikasi SKL Bali Timur ya yang dibuat oleh Pak Nyoman Pasek. Sebelumnya saya perlihatkan ya apa sih sebetulnya aplikasi SKL Bali Timur ini. Nah, jadi fungsi aplikasi SKL Bali Timur ini adalah bisa digunakan untuk pengumuman kelulusan siswa berbasis web. Kemudian selain itu juga bisa digunakan untuk pembuatan transkrip nilai serta mencetak surat keterangan lulus ya SKL. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh Pak Nyoman Pasek ya. Kita bisa lihat di uh, FB-nya ya, ini Pak Nyoman Pasek. Oke, kemudian aplikasi ini bisa Bapak Ibu download di webnya ya. Di web ini aplikasi balitimurberkarya.net. Cuma tadi setelah saya buka webnya masih maintenance ya. Mungkin berkaitan dengan ini karena ada kesalahan aplikasinya. Jadi diperbaiki ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, webnya masih maintenance, namun tidak masalah. Saya akan jelaskan di sini cara penginstalannya seperti apa. Oke, Bapak Ibu sebelum sebelum bisa menginstal, sebelum bisa untuk memperoleh aplikasinya, itu Bapak Ibu silakan mendaftar dulu, kemudian login. Untuk mendaftarnya itu menggunakan NPSN, ya ada pendaftarannya mudah kok, nggak lama. Nanti untuk loginnya itu menggunakan NPSN dengan password yang sudah kita buat sendiri. Nah, di sini saya sudah mendownload aplikasinya. Yang kita download di web ini Bali Timur Berkarya ini adalah ini. Yang saya download ada 3 panduan, kemudian panduan instalasi dengan SKL Bali Timur ya. Jadi ini panduan penggunaan aplikasinya, kemudian ini panduan instalasi, kemudian ini aplikasi SKL serta database-nya. Kemudian selain itu, aplikasi ini berjalan membutuhkan web server ya. Nah, di sini web server yang kita akan gunakan adalah Exam versi 7229 ya. Kemudian kita juga butuh aplikasi loader ya, ini YonLuber Loader. Oke. Kita langsung saja bagaimana cara menginstalnya ya. Yang pertama, saya akan fokus ya mengikuti panduan di sini, panduan instalasinya. Oke. Nah, ini panduan instalasinya, silakan kita akan coba di sini ikuti. Nah, yang pertama kita akan menginstal dulu web servernya ya, web server PHP 72. Nah, untuk alamat web servernya itu bisa teman-teman ikut di sini. Ini alamat web server, alamat webnya yaitu apacheprint.org. Kemudian kita klik ini, download ini. Nah, kemudian di sini ada banyak versi. Yang kita gunakan adalah versi ini yang di atas 7.2.29 ya. Oke, silakan teman-teman download ya. Di sini saya tidak perlu mendownload lagi karena saya sudah mendownload. Nah, ini ya, ini saya sudah ada di komputer saya versi 7229 ya. Oke, kemudian selain itu kita juga butuh loader ya, loader ini Bapak Ibu bisa download di ini alamatnya ioncube.com. Kemudian di produk di sini klik loader, ini loader. Oke. Nah, kemudian di sini ada banyak, tarik ke bawah. Di sini banyak versinya. Versi Windows saja ada banyak di sini. Nah, untuk melihat versi yang mana yang kita gunakan, itu sudah dijelaskan di buku panduan. Di buku panduan. Nah, ini ya, di sini. Jadi patokannya setelah menginstal PHP-nya. Oke. Kita akan jelaskan. Oke. Sekarang kita akan install terlebih dahulu adalah aplikasi Exam. Aplikasi Examnya ya. Ini cara installnya, kita double klik. Oke. Kita tunggu. Komputernya agak lama ya. Agak lama ini. Mungkin karena terlalu banyak aplikasi yang dijalankan. Klik yes.
Ya, jadi yang pertama kita install adalah examnya, aplikasi web servernya. Di sini aplikasi web server exam yang digunakan ya. Oke, kita tunggu. Oke, ini sudah muncul welcome screen-nya. Kita klik OK. Ada keterangan di sini, kita klik next. Nah, di sini paket yang akan komponen atau paket yang akan kita install. Yang pertama Apache otomatis, kemudian MySQL oke. Nah, file sila ini kita hapus saja. Tanda centangnya dihilangkan ya. Kemudian di sini sudah ada kalau nggak salah ya, ada jelaskan di sini. Nah, ini yang dihidupkan Apache MySQL PHP Perl sama PHP MyAdmin. Nah, kita kembali. Nah, ini ya. FileZilla saya matikan, Mercury, Tomcat saya matikan. Ini saya biarkan. PHP MyAdmin ini penting ya, jangan dihilangkan. Webalizer ini matikan saja. Kemudian Fact Send Mail ya. Jadi kita ikuti di sini. Di sini sudah dijelaskan kok komponen apa yang harus kita install. Oke, kemudian kita klik next. Ini secara default aplikasi exam itu tersimpan akan terinstall di drive C sini. Drive C folder exams. Kita klik next. Oke, di sini muncul apa ini? The folder is not empty. Oke. Foldernya sudah ada, kita hapus dulu kalau. Oke, ini masih ada, ini saya hapus ya. Karena tadi saya sudah install di sini. Oke, saya hapus folder examnya. Oke, seperti ini ya. Kita klik next. Bahasanya bahasa apa yang digunakan? Ini saya pakai bahasa Inggris saja, tidak apa-apa. Next. Oke, ini hilangkan tanda centangnya. Kemudian klik next. Next. Oke, kita tunggu. Ini proses penginstalan web server XAMPP-nya sedang berjalan ya. Oke, biasanya ketika menginstal aplikasi web server exam ini, aplikasi Dapodik itu atau aplikasi Erapod nggak jalan ya. Ini kita belum coba karena di komputer ini juga terinstall aplikasi Dapodik. Kita coba ya. 55774. Biasanya sih aplikasi web server ini mematikan aplikasi service dari Dapodik. Oke, kita coba saja sambil menunggu web servernya terinstall. Ya, sepertinya begitu ya. Sepertinya web server exam ini mematikan service dari Dapodik. Kita coba cek. Service ya. Ini kalau mau melihat apakah service dari Dapodik dimatikan atau tidak. Kita cek saja. Tuh, ternyata enggak ya. Ini aplikasi Dapodiknya masih berjalan ini. Oke, nggak apa-apa. Berarti nggak mematikan ya. Oke. Kita tunggu aplikasi web servernya sedang berjalan. Oke, di sini besar filenya XAMPP ini berapa ya? Sekitar 151 MB ya. Ini baru tadi saya download juga tengah hari tadi ya. Oke, jadi pastikan kita Bapak Ibu menggunakan versi ini ya, versi 7.2.29. Oke. Kemudian loadernya itu mengikuti jenis versi PHP-nya. Oke, kita tunggu saja dulu. Ini sedang berjalan. Server dari aplikasi ini sedang maintenance. Diperkirakan selesai pada besok ya, 19 April. Sekarang tanggal 18 April, akan selesai tanggal 19 April. 11 jam lagi ya, tapi nggak apa-apa. Kita akan ini pelajari cara installnya saja, cara installnya. Setelah berhasil install, maka untuk penggunaannya saya kira nggak terlalu karena sudah disiapkan buku panduannya juga ya. Oke. Videonya saya tidak potong-potong ya, jadi saya biarkan saja panjangnya seperti apa.
Jadi teman-teman nanti bisa melihat secara real penginstalan web servernya. Karena tadi ada banyak teman-teman yang bertanya di FB tentang penginstalan ini, banyak yang tidak berhasil, banyak yang gagal juga. Nah, sekarang saya penasaran, maka saya uji coba lagi, install ulang. Mungkin ada ada kekeliruan juga dari penginstalan yang saya lakukan. Oke. Oke, jadi di file yang saya sudah siapkan ada 5 ya. Ini loadernya, kemudian yang panduan ini dengan panduan instalasi dengan aplikasi SKL Bali Timur, saya download di web SKL Bali Timur. Kemudian dengan web server XAMPP ya. Oke. Jadi cukup 5 ini saja. Oke, kita tunggu prosesnya sedang menginstal. Oke, ketika menginstal begini pastikan Bapak Ibu juga sudah menyiapkan ya buku panduannya. Jadi Bapak Ibu nanti tidak repot nanti ketika keliru dalam melakukan penginstalan. Karena di sini saya kira sudah jelas diberikan buku panduan ya bagaimana cara melakukan instalasinya. Oke. Ini instalasi XAMPP sedang berjalan. Ya, ini sudah ada di sini, kita biarkan. Nanti setelah XAMPP selesai diinstal, kita akan mengecek versi PHP ya. Ini versi PHP. Oke, kita tunggu. Tidak lama lagi selesai. Oke, ini panduannya ada 21 langkah ini ya, 21 lembar. Ini sampulnya panduan instalasinya seperti ini secara ringkasnya. Ini untuk memperoleh aplikasi web servernya bisa dicek di sini tadi ya. Ini web server. Kemudian oke, ini aplikasi examnya sudah mau selesai. Di sini ada muncul Windows Defender-nya memblokir ya, kita klik, kita berikan akses, allow access. Oke. Oke, kita tunggu. Ini dalam tahap akhir penginstalan web servernya. Oke, di sini ada pemberitahuan complete the XAMPP setup wizard. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin langsung men-start control panel XAMPP? Ya, saya beri tanda centang saja. Klik finish. Oke. Nah, di sini aplikasi XAMPP-nya, control panelnya ya. Di sini kita kita akan menjalankan ya, kita menjalankan Apache sama MySQL-nya. Klik saja start, kemudian klik saja start. Ini pastikan di sini biru ya, ini nyala ini. Muncul seperti ini, klik saja berikan akses, allow access. Nah, ini ya, pastikan jalan. Oke, sekarang kita akan ngecek versi PHP ya. Caranya di sini sudah ada. Kita buka direktori XAMPP htdoc ya. Oke, kita buka langsung saja. Terinstall di aplikasi di drive C di sini, C folder XAMPP, di sini ada folder htdoc. Nah, di sini ada Di sini ada folder index ya. Itu ada folder index. Nah, ini index PHP kita copy, kemudian kita rubah menjadi info PHP. Oke. Ini saya klik kanan, copy, saya paste lagi di sini. Kemudian ini saya beri nama info, saya ganti ya, info PHP. Nah, seperti ini jadinya. Ini cara untuk mengecek versi PHP-nya. Kemudian kita double klik saja. Untuk membukanya ini bisa pakai notepad ya, info. Nah, ini ada banyak tulisan begini, ini kita hapus saja,
Ctrl A, del. Nah, kemudian kita ini copy saja ini ya. Ini kita copy selection, kita paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah selesai kita simpan, file, save. Nah, seperti itu ya. Kita tutup seperti panduan ini. Nah, setelah selesai kita akan ngecek versi PHP-nya. Seharusnya akan tampil gambar seperti ini ya. Nah, oke, sekarang untuk mengeceknya pastikan tadi ya, pastikan exam PP-nya sedang berjalan ini. Oke, sekarang kita buka web browser. Nah, di browser ini kita ketik localhost /info.php ya. Localhost /info.php, enter. Nah, di sini muncul seperti ini. Seperti di buku panduan ya. Nih, versi PHP 7229. Kita cek 7229. Kemudian kita bisa ngecek juga compilernya ya, compilernya cek saja ke ini ya, compilernya. Di sini compilernya MSV C15. Kemudian arsitekturnya 64 ya, 64 bit ini. Kemudian apalagi thread safety enable, di sini tulisannya. Kita cek di sini thread safety-nya. Di sini juga enable ya, sama seperti di buku panduan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah compiler. Compiler ini berhubungan dengan loader yang akan kita download. Nah, di sini kita bisa cek ya. Di sini MSV C15. Berarti loader yang kita download juga adalah yang versi 15. Ini kita buka loader. Ini ada Windows V15. Nah, kita pilih yang 64 bit ini. Ya. Sesuai di buku panduan di sini. Di loadernya ini kalau ada tulisan, compilernya ini ya, di sini ada penjelasannya. Kalau di sini enable, maka pilih yang tanpa TS. Ini ada ya di sini. Ini. Jadi kalau mana tadi ini? Nah, kalau di sini thread safety-nya enable, berarti Bapak Ibu mendownload yang ini. Yang Windows versi 15 64 bit, bukan yang ini, non TS ya. Tapi kalau di sini disable ya. Oke, kalau disable pilih yang ini, non TS. Nah, jadi yang saya download adalah ini ya, ini Windows versi 15 64 bit. Ini yang zipnya kita download. Nah, saya sudah download di yang saya sudah gunakan tadi. Mana ya? Nah, ini ya. Ini Yonko Loader versinya ya, seperti ini. Oke. Selanjutnya, jadi penginstalan ininya sudah berhasil ya, Kemudian lanjut, ikuti buku panduan saja supaya tidak repot. Nah, sekarang kita akan mendownload dan menginstal loadernya ya. Mendownload loadernya. Saya tidak akan mendownload lagi karena sudah saya download. Sekarang saya akan mengekstrak loadernya. Ini loadernya, saya klik kanan, extract here. Oke, di sini ada Yonko loader. Nah, di sini yang kita gunakan adalah ini, loader versi 72 ya. Nah, di sini. Ini kita copy ke folder exampp phpx. Oke. Ini ya, ini saya klik kanan, copy. Nah, kemudian kembali ke drive C, folder sum, kemudian php. Ini ada x. Nah, di sini dipaste saja, klik kanan, paste. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita buka exampp ya. Ini kita buka exampp. Ini tadi seperti ini. Nah, kita klik ini Apache-nya ya. Kita klik ini config. Nah, di sini ketika klik config, klik ini PHP ini. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita enter. Kita copy saja ini. Ini ya. Nah, ini kita copy selection. Di sini saya paste.
Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, disimpan, file, save. Nah, sudah selesai. Setelah selesai, sekarang kita cek apakah loadernya sudah terinstall atau tidak ya di browser tadi ya. Ini saya refresh saja. Harusnya munculnya di sini ya, Send Engine. Di sini kan belum muncul yang loadernya. Kita refresh saja. Oke, kita refresh. Oke, sebentar ya. Ya, ini harusnya saya stop dulu. Saya stop. Oke, kalau sudah saya klik start lagi. Start. Oke, saya refresh saja. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi setelah teman-teman mengisi PHP ininya, ini dimatikan dulu Apache-nya, kemudian dijalankan kembali. Kemudian kita cek di sini ya, di search engine-nya ini ada muncul tulisan Ion Cube Loader ya, artinya loadernya sudah terinstall. Oke ya, ini seperti ini panduan. Nah, setelah terinstall loadernya, sekarang kita ini aplikasi SKL-nya ya. Nah, di sini saya sudah download aplikasi SKL-nya ini. Saya kembali tadi ke ini. Oke, ini saya hapus saja ya loadernya ini. Saya hapus. Ini saya hapus juga ini. Biar saja, nggak apa-apa. Mungkin ada yang butuh nanti. Nah, kemudian aplikasi SKL Bali Timurnya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan download aplikasi yang terbarunya di sini ya. Karena aplikasi yang saya download ini masih ada masalah, masih ada sedikit kesalahan ya. Bapak Ibu bisa cek di sini. Ada penyampaian di sini, ada sedikit perbaikan. Namun tidak masalah. Oke. Aplikasi SKL Bali Timurnya saya ekstrak. Klik kanan, ekstrak here. Oke, kita tunggu. Dia sedang mengekstrak. Ketika mengekstrak itu akan muncul folder SKL Bali Timur ya. SKL Bali Timur. Oke, kita tunggu sampai proses ekstraknya sampai selesai. Oke. Nanti setelah selesai, kita akan membuat database SKL-nya ya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai mengekstrak aplikasinya. Sekarang setelah kita mengekstrak, itu akan muncul folder SKL Bali Timur. Kalau kita buka, di dalamnya ada dua file, SKL Bali Timur dengan SKL Bali Timur SQL ya, ini database-nya. Nah, sekarang ikuti panduan saja di sini. Kita akan membuat database SKL ya. Panduannya ada di sini. Nah, kita buka browser. Ini saya buka di sini saja, localhost /phpMyAdmin, enter. Oke, pastikan PHP-nya jalan ya. Ini pastikan Apache sama SQL-nya jalan. Oke, kalau sudah, sekarang kita membuatnya ya. Cara membuatnya, klik ini basis data. Nah, nanti muncul seperti ini. Nama basis data itu Bapak Ibu bisa mengikuti yang ada di sini ya, SKL Bali Timur, atau ingin membuat nama database yang lain juga bisa. Namun kalau untuk kita baru belajar, sebaiknya ikuti saja ya. Sebab kalau tidak mengikuti ini ya Bapak Ibu nanti harus mengkonfigurasi ulang di sini ya, ini di database-nya ya. Karena yang perlu diganti di sininya SKL Bali Timur ini. Tapi kita nggak apa-apa ya, kita ikuti saja sesuai di buku ini supaya nggak repot ya. Ini. Jadi buat database SKL Bali Timur. Ini copy saja ya. Copy. Nah, di sini nama basis data dipaste saja seperti ini. SKL Bali Timur. Kemudian klik buat. Nah, seperti itu. Sudah selesai ya. Klik di sini SKL Bali Timur. Nah, kemudian setelah selesai membuat, kita akan mengimport ini ya, mengimport ini. Oke. Klik di sini. Di sini ada import, klik import. Nah, di sini telusuri, klik saya telusuri, arahkan ke ini, SQL tadi yang sudah kita ekstrak. Kita klik open. Kalau sudah, tarik ke bawah, di sini ada klik kirim. Ya, ini PHP adminnya menggunakan bahasa Inggris ya. Menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kita klik kirim. Nah, kita tunggu. Ini masih loading ya, ini masih loading ya. Kita biarkan saja.
Ini kita sedang mengimport database-nya, database dari aplikasi SKL Bali Timur ya. Kalau Bapak Ibu tadi membuat nama database berbeda, ya nanti database-nya akan muncul juga di sini nama database-nya yang berbeda. Nah, namun di kali ini saya mengikuti saja ya nama database-nya. Kalau ingin dirubah juga tidak masalah sebetulnya. Oke. Mana ini? Nanti akan muncul keterangan di sini ya kalau berhasil, import berhasil ya. Nanti muncul tulisan seperti ini. Kalau berhasil ya. Nah, ini kita biarkan. Ini masih proses berjalan. Sedang mengimport. Oke, di sini ada pemberitahuan import telah selesai. Ada query sebanyak 21 sudah berhasil di import. Nah, seperti ini ya, seperti ini panduannya. Oke, selanjutnya kita akan memasang aplikasi SKL-nya. Oke. Ini tadi folder ini yang sudah kita ekstrak SKL Bali Timur, ini kita copy. Ya, klik kanan copy. Kita paste, bawa ke C, folder exam.pp, htdocs. Nah, di sini langsung paste saja ya. Paste. Nah, kita tunggu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada keterangan konfigurasi database ya. Konfigurasi database ini dilakukan jika Bapak Ibu membuat nama database aplikasi tadi itu tidak mengikuti ini. Tidak mengikuti ini ya, SKL Bali Timur. Misalnya buat database sekolahku ya. Berarti Bapak Ibu harus melakukan konfigurasi database-nya ya di sini. SKL Bali Timur application config. Nah, ini kita ganti. Yang perlu diganti di sini sebetulnya ini. SKL Bali Timur ya, diganti dengan nama database yang Bapak Ibu rubah tadi. Namun karena saya membuat nama database mengikuti contoh, jadi saya tidak perlu melakukan konfigurasi database-nya lagi ya. Oke. Nah, kita tunggu proses pengkopiannya sedang berjalan. Oke, 38% ya. Kita tunggu sampai selesai. Kok lama juga ya mengcopy ya? Ukurannya ada berapa sih sebetulnya ini? Ukurannya sekitar, besar juga ya, 75 MB. Oke. Oke, kita tunggu. Jadi kita tinggal mengikuti saja panduan instalasinya. Diikuti dengan seksama, nanti akan berhasil juga kok cara penginstalannya. Karena memang penginstalan aplikasi ini berbeda dengan aplikasi yang lain ya, seperti aplikasi Dapodik itu tinggal double klik Excel-nya jalan. Nah, sedangkan ini berbeda cara penginstalannya. Dia membutuhkan web server ya. Oke. Aplikasi ini juga bisa diinstal di sistem operasi Linux ya, bisa. Di sini saya menggunakan aplikasi Windows atau aplikasinya si Mr. Bill Gates. Oke. Kita tunggu sudah hampir 100%. Oke, sudah selesai. Nah, di sini akan setelah kita copy tadi namanya ini ya, SKL Bali Timur, ada tanda strip. Nah, sekarang kita buka di sini di browser ini, kita ketik juga localhost /SKL Bali Timur ya. Apa yang kita ketik di sini mengikuti
persis nama folder di sini. Ini. Jadi kalau nama folder di sini misalnya 12345, berarti di sini juga localhost 12345 ya. Intinya mengikuti yang di sini. Oke. Nah, sekarang kita enter apakah aplikasinya berjalan atau tidak. Nah, berjalan. Oke. Nah, ini di sini ada konfigurasi database. Konfigurasi database ini dilakukan apabila Bapak Ibu itu membuat nama database-nya bukan ini ya, bukan SQL Bali Timur. Misalnya Bapak Ibu merubah membuat database tadi itu misalnya membuat pakai nama lain. Nah, berarti Bapak Ibu harus mengkonfigurasi database-nya ya. Sedangkan saya tadi tidak merubah nama database, jadi langkah ini saya lewati ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita jalankan aplikasinya ya. Di sini ada jalankan aplikasinya. Ini sudah panduan instalasi sudah selesai. Nah, untuk menggunakan aplikasinya panduannya ada lagi itu. Mana ya? Ini panduan ini panduan cara penggunaannya sih sebetulnya. Panduan cara penggunaan. Nah, ini cara penggunaannya seperti apa, ada untuk admin, wali sama siswa. Kita akan coba saja. Kita login di sini username-nya ya. Di sini ada di buku panduan. Namun di buku panduan ini saya cek ini ada keliru sedikit ya, mungkin Pak Nyoman agak lupa ya. Nah, di sini usernya betul, usernya administrator. Kemudian passwordnya di sini huruf A-nya besar ya. Huruf A-nya besar. Kita coba apakah bisa atau tidak. Ini saya copy saja ini. Copy ini ya, username-nya administrator ya. Passwordnya administrator ya. Kita coba di buku panduan ini. Biasanya tidak mau buka ya. Nah, kita coba login. Nah, gagal. Kenapa? Karena passwordnya sebetulnya bukan administrator huruf A besar, tapi password huruf A-nya kecil ya. Nah, itu ini nggak masalah, mungkin kelupaan merubahnya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi pastikan ya di sini passwordnya juga administrator huruf A kecil ya. Klik login. Oke, di sini ada pemberitahuan info ya. Kalau ingin donasi silakan ke rekeningnya Pak Nyoman ya. Kita tutup saja. Nah, di sini kita bisa lihat yang sedang login adalah Pak Nyoman. Kita bisa ganti. Ini klik di sini. Di sini ada profil. Nah, di sini ada ya. Di sini kalau mau ganti namanya, ini klik edit data saja. Nah, ini nama lengkap. Kita ganti saja. Misalnya Bacok Kutu. Ya, emailnya juga misalnya bacokkutu@gmail.com ya. Nah, teman-teman dari Sulawesi Selatan biasanya ngerti ini maksudnya apa ini. Misalnya tempat tanggal lahirnya, misalnya Makassar. Tanggal berapa ya? Misalnya tanggal berapa ya? Misalnya tahun 83 saja, tanggal bulan Desember Januari tanggal 1 ya, 1 Januari 82 ini contoh saja. Alamat, nah, jalan apa sih gitu aja ya. Nomor telepon ya sembarang 0821 bla 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 apa. Nah, ini ya cara gantinya. Oke, kita klik simpan. Nah, sudah selesai. Setelah kita mengganti, di sini masih nama Pak Nyoman, tidak apa-apa. Kalau ingin berubah, klik saja keluar dulu, kemudian login lagi ya. Username administrator, nah, passwordnya juga sama. Login. Nah, di sini kita bisa lihat nama sudah berubah ya, Bacok Kutu. Oke. Kemudian apa ya? Panduannya di sini ada kok di sini. Tinggal ikuti saja panduannya. Kita coba-coba apa yang kita bisa. Ini dashboardnya, berandanya. Kemudian data master. Nah, data master ini kita klik jenjang pendidikan sesuai urutannya di sini. Karena saya SMK, berarti yang ini SD saya hapus. Ini tandaannya dihapus saja ya, ini. Oke, kita tinggalkan satu ya, SMK sesuai dengan sekolahnya. Kemudian sekolah. Nah, klik tambah. Nah, nama sekolah apa? Saya isikan ya. SMK Negeri 2 Berau. PSN 30404245. Kelurahan
Seibedungun, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Jenjang SMK, nama Kepsek. Nah, saya lupa ya. Isi saja ke nicknya begitu. Ini jangan diikuti karena saya sembarang saja saya masukkan. Nah, sudah berhasil. Kemudian di sini kita diminta masukkan kop sekolah ya. Kemudian juga tanda tangan kepala sekolah. Ini tinggal diklik saja ubah di sini. Nah, kemudian diupload berbentuk JPEG ya. Namun karena saya belum punya ya, saya lewati saja ya. Oke, kemudian kelompok mapel. Pilih jenjang SMK. Nah, di sini kelompok mapelnya kalau di SMK kan ada 3 ya, muatan nasional, muatan kewilayahan dengan muatan peminatan kejuruan ya. Oke. Ini biarkan saja seperti ini sesuai dengan di kelompok mapelnya. Kemudian jurusan. Nah, pilih jenjang SMK. Oke, di sini masih kosong, klik tambah jurusan, misalnya ATPH. Nama jurusan, kepanjangannya agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Sekceng. Oke, tambah lagi, misalnya ada jurusan ternak unggas, agribisnis ternak unggas, Sekceng. Tambah lagi, misalnya ATR, agribisnis ternak ruminansia, Sekceng. Oke. Mata pelajaran. Nah, ini mata pelajaran ini kita harus tambahkan dulu sesuai dengan yang ada di sekolah ya. Ini sepertinya agak campur ini SMK dengan SMA di sini. Nah, ada informatika, ini mata pelajaran SMA ini saya hapus saja ya. Yang enggak ada saya hapus saja. Umum saya hapus. Nah, ini bahasa Bali enggak ada. Ini yang enggak ada kita hapus saja ya, sesuai dengan SMK. SMK kan enggak ada geografi. Ini pelajaran campur ini ya, ada SMA-nya di sini. Nah, sudah, saya biarkan saja dulu ya, karena saya tidak menggunakan ini dulu. Masih tadi video ini saya buat untuk cara penginstalannya. Nah, siswa di sini tambah manual bisa ya, klik tambah di sini, tambah satu persatu. Nah, namun cara ini lama sekali, kita lewati saja. Cara cepatnya bisa menggunakan import. Ini klik saja import. Kemudian download template-nya, ini ada download format template. Nanti diimport lagi. Kemudian guru ya, guru juga sama ini. Nah, untuk siswa di sini itu bisa diambil dari aplikasi Dapodik ya. Coba ya kita import di sini. Nah, download format siswa. Kita buka dengan Excel. Nah, di sini kan ini jadi kita mengupload nama siswa mengikuti format di sini ya. Nah, ini username siswa, passwordnya 123456. Kita bisa rubah sendiri di sini. Kemudian untuk SMK di sini jangan lupa ya, ID rombel. Misalnya ini 12 ATPH ya. Contoh saja 12 ATR. Ini 12 ATU ya. Nah, di sini. Namun ini saya lewati saja dulu ya. Oke. Saya kira nggak ada kesulitan di sini. Siswa guru juga sama. Ini klik import. Nah, ini ada format gurunya. Coba kita buka. Format gurunya gimana ini? Kita coba. Oh ya, format gurunya simple saja kok. Jadi guru juga bisa login, username-nya ini, password-nya ini. Tinggal dirubah saja email. Oke. Apa ya, input data master ini coba. Tadi saya belum sampai di sini ya. Lengkap ini ya. Oke, nah. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu ya, karena pembuatan video saya ini untuk cara penginstalannya, bukan penggunaannya seperti apa. Karena penggunaannya saya kira
sudah dijelaskan di buku panduan ini ya. Oke. Demikian video tutorial yang saya buat, mudah-mudahan bermanfaat.